Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, silahkan Ketua kelas memimpin doa. Doa dalam nilai. Terima kasih Mbak Adna sudah memimpin doa. Ini sebelum Ibu memulai, Ibu cek absensinya dulu ya. Mbak Adna sudah datang ya? Dea, Hanif, Lilis, Dewi. Ada, Bu. Ibu kemarin sudah memberitahu kalian untuk menyiapkan alat tulis termasuk penggaris ya? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian LKPD dan materi ajar sudah di-download ya? Sudah, Bu. Ya, kita nanti akan belajar mengenai penyajian data. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian diharapkan mampu mengenal data dan memahami cara pengumpulan data dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Mampu memahami konsep pengolahan data dalam bentuk tabel. Dan yang ketiga, mampu menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, sekarang perhatikan informasi mengenai prediksi penumpang angkutan umum jelang mudik lebaran. Datanya disajikan dalam bentuk seperti ini. Disajikan dalam bentuk tabel. Kira-kira dari gambar tadi dengan bentuk tabel seperti ini gimana? Lebih mudah terbaca yang mana kira-kira ya? Lebih mudah yang di tabel. Betul. Jadi salah satu manfaat mempelajari penyajian data dalam bentuk tabel itu permudah dalam membaca suatu informasi. Apa hanya untuk data prediksi penumpang saja manfaatnya? Tidak ya. Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama dalam perdagangan. Jadi ketika berdagang kan ada pembukuan, itu nanti lebih mudah ketika dituliskan dalam bentuk tabel. Kemudian dalam pendidikan, sekarang kan sedang musimnya PPDB ya. Kemudian dalam pemilihan umum, pemilihan kepala desa dan sebagainya. Itu sebelum kita masuk ke materi, kalau dengar istilah tabel, coba apa yang kalian pikirkan? Tabel adalah susunan data dalam kolom. Tuh ya, sip. Kalau tabel seperti ini, ada berapa kolom, ada berapa baris ya? Dua, betul ya. Ini ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua ini ya. Kemudian barisnya ada berapa? 6. Mengenal lagi istilah persen. Mungkin Mbak Tika 100 ditambah betul 50 per 100 kali 600. Iya betul, per 100 kali 600. Jadi hasilnya ketemu berapa ini? 900. Ya, 900. Kalau misalkan Ibu ganti penurunan, maka dikurang, betul. Nanti ini tinggal diganti saja, ini dikurang. Terus apa saja sih yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, kalian diminta untuk mengamati suatu permasalahan. Yang berikutnya, kalian berdiskusi kelompok, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok tadi. Di penghujung kegiatan itu ada post test. Karena ini pembelajarannya semua kegiatannya dinilai, maka Ibu mohon keaktifan kalian. Sebelum masuk ke materinya, Ibu ingin mengajak kalian melakukan sesuatu ya. Sudah disiapkan tasnya ya? Sudah, Bu. Yang pertama, periksa apa saja isi tas kalian. Setelah itu, kelompokkan sesuai jenisnya. Kemudian, hitung jumlah dari masing-masing kelompok dan catat hasilnya pada buku kalian. Kalau Dewi, Ada buku tulis, pulpen, pensil, sama penghapus. wah, lengkap ini Dewi. Yang tadi kalian tulis itu disimpan dulu ya, nanti kita gunakan di akhir pembelajaran. Jadi apa yang sudah kalian lakukan tadi itu merupakan suatu kegiatan dalam mengumpulkan data. Sekarang, terus apa sih data itu? Ada yang bisa menjawab di Data materi ajar adalah ada? seluruh keterangan, informasi atau fakta tentang sesuatu atau permasalahan. Betul. Nah, sebelum kita tahu data, kita harus tahu dulu datum, yaitu keterangan, informasi, atau fakta yang diperoleh dari sebuah pengamatan. Jadi contohnya ini, ada data pengukuran tinggi badan 10 siswa. 155 ini yang dinamakan datum. Kumpulan dari datum-datum ini yang disebut dengan data. Untuk teknik pengumpulan data, itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan wawancara. Yang kedua yaitu kuesioner. Kemudian yang ketiga teknik observasi. Sekarang kita amati permasalahan berikut. Ya, coba apa yang kalian pikirkan dari permasalahan? Ada yang mau menyampaikan? Membuat tabel atau membuat
A. Boleh, iya. Jadi datanya bisa nanti disajikan dalam bentuk tabel. Kenapa pilih tabel, Mbak? Karena lebih mudah dipahami dan dibaca, terus lebih enak ketika mengontrol hasil panennya dari bulan ke bulan. Itu ya sih. Oke, nanti itu kita lanjutkan di diskusinya ya. Tabel itu kan bermacam-macam ya. Ya, Nah, Bu. yaitu tabel baris dan kolom, tabel kontingensi. Yang ketiga, Tabel distribusi frekuensi. Iya. Kalau tabel baris dan kolom di sini ada jenis alat tulis apa, kemudian jumlahnya ada berapa ditulis. Paham sampai sini? Paham. Kemudian tabel kontingensi untuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini biasanya untuk nilai. Jadi ada rentangnya. Misalkan rentang nilai 61 sampai 70 ada 3 orang dan seterusnya. Sebelum masuk diskusi kelompok pertama ada Adna, Dea, Hanif, Lilis. Kelompok kedua ada Tika, Risma, Lian. Kemudian kelompok ketiga Dewi, Dini, Venda, Reva, Sukma, Unge, Bisya. Dan kelompok 4 ada Lina, Ludi, Melita, dan Syafa. Karena ini kegiatan diskusinya juga dinilai, Ibu mohon keaktifan kalian ya. Dan Ibu akan memantau dari sini. Semuanya diperhatikan waktunya juga ya. Ya, waktunya habis ya Mbak, Mas semuanya. Sip, ini kelompok 2 sudah mengirim. Oke, kelompok 4 sudah. Ibu minta on kamera semua. Oke, nanti kita akan senam jari asik on kamera. Ikuti gerakannya. Ya. Ayo semuanya semangat. Nah ini yang dari tadi pegang HP kan bisa refleks ya, bisa rileks. Ayo mana Mas Hanif gerakannya? Lina, Venda, Lilis. Terus terakhir tepuk tangan semua ya. Ya. Udah semangat lagi sekarang semuanya? Sudah. Iya. Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya ya, yaitu sesi presentasi. Solusi 1. Cara yang tepat untuk mengumpulkan data tersebut adalah dengan membagikan kuesioner kepada semua siswa yang akan diambil datanya. Sekarang kelompok yang lain, coba dari kelompok 1. Setuju nggak dengan jawaban dari kelompok 4? Oke. Setuju. Untuk Melita tadi menjawab untuk mengumpulkan data di masalah pertama itu menggunakan apa tadi kuesioner ya kepada semua siswa. Memang betul untuk mengumpulkan data. Tadi datanya tentang apa ya Melita? Tentang siswa ke sekolah. Lanjut. Solusinya adalah melakukan observasi pengamatan dari kegiatan pengukuran berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Dari kelompok 2 mungkin ya, masalah kedua. Jawabannya observasi pengukuran berat badan masing-masing siswa. Ibu pertegas ya, iya betul jawabannya itu menggunakan observasi ya secara langsung atau pengamatan secara langsung. Kita lanjutkan. Oke Bu, diketahui Januari panen lele 64 gram, panen nila 40 kilogram. Bulan Mei panen lele 100 ditambah 50 per 100 dikali 64 sama dengan 96 kilogram. Nila 100 ditambah 50 per 100 dikali 40 sama dengan 60 kilogram. Gurame 100 ditambah 50 per 100 dikali 54 sama dengan 81 kilogram. September panen lele 120 kilogram. Nila 100 ditambah 20 per 100 dikali 60 sama dengan 72 kilogram. Gurame 100 ditambah 31 per 100 kali 81 sama dengan 56 kilogram. Terima kasih. Ini kok yang bulan Mei
lelenya 100 ditambah 50 ini dari mana ini? Kelompok lain kira-kira jawabannya ada yang berbeda ini. Kelompok 2 mungkin Cara penyampaiannya, Bu. gimana Mbak Dewi? Bedanya di mana? Kalau punya kelompok saya 50 Iya. per 100 dikali 64 Iya. ditambah 64 ditambah 32 ditambah 64 sama dengan 96. Boleh ya. Kalau tadi kelompoknya Lina itu digabung ya, 100 ditambah 50 dibagi 100 baru dikali 64 boleh. Tapi kalau kelompoknya Fisya tadi 50 per 100 dulu gitu ya, ditambah 64 dan seterusnya. Boleh. Nanti bisa oret-oretannya Ibu ulang lagi ya, gitu. Dilanjutkan silakan Mbak Melita. Langkah 1, memberi judul hasil panen ikan Pak Jono. Langkah 2, menggunakan jenis data menggunakan tabel baris atau kolom. Banyaknya baris ada 10 barisan. Ya, terus? 3, mengisi data dalam tabel. Bulan Januari, bulan Mei, Desember. Oke. Dari kelompok lain mungkin ada yang berbeda? Kalau di kelompok saya hasil panen ikan Paktoro. Paktoro. Coba Lina nanti dicek lagi ya. Itu Pak Jono apa Pak Toro? Bisa lebih teliti lagi ya. Ya. Kemudian langkah kedua, menentukan tabel, judul kolom dan banyaknya baris. Untuk mengurutkannya menggunakan baris dan kolom ya. Karena untuk yang kedua, judul kolomnya jenis ikan dan banyak ikan. Kalau di sini banyak panen. Kemudian yang ketiga, ada berapa banyak baris? 9. Ada 9. Ada yang 9, ada yang 10 ini. Iya, betul. Jadi untuk menghitung berapa barisnya itu judul kolom tetap dihitung. Jadi kalau ditanyakan ada berapa baris di sini, ya ada 10. Ya, sekarang apa yang sudah kalian dapatkan pada kegiatan pagi hari ini? Ada yang mau menyampaikan untuk kesimpulan hari ini? Kesimpulannya yang pertama, cara untuk memperoleh data yaitu yang pertama menggunakan wawancara, kuesioner, Iya. observasi. Terus langkah-langkah membuat tabel. Yang pertama memberi judul tabel, menentukan Iya. tabel, judul kolom dan banyak barisnya. Mm-mm. Mengisikan data pada tabel tersebut. Bagus penyampaiannya lengkap. Jadi kesimpulan pertama yaitu tentang pengertian data ya, yaitu kumpulan dari beberapa datum. Sedangkan datum itu sendiri tadi apa ya? Informasi Atau data yang diperoleh dari sebuah pengamatan. Kemudian cara pengumpulan data tadi sudah disampaikan oleh Melita dan Barlianti. Berikutnya yaitu langkah-langkah membuat tabel ya. Kemudian yang terakhir, menyajikan data dalam tabel itu ada 3 jenis ya. Tabel, baris kolom, kontingensi, frekuensi. dan distribusi frekuensi. Ya. Kegiatan berikutnya yaitu penilaian. Sekarang coba kalian sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nanti setelah selesai, silakan dikirim ke Google Classroom. Ya. Terima kasih yang sudah mengirim. Coba dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu tanya apa saja ya yang sudah kalian pahami? Kami dapat memahami cara mengumpulkan data, Mampu mengenal data dan Iya. membuat membuat tabel. tabel. Ada yang belum dipahami ya? Sudah, Bu. Sudah paham semua, alhamdulillah. Kalau diilustrasikan dengan gambar senyum seperti ini atau cemberut seperti ini, Yang Ya, biru. menyenangkan. kalian antusias ya untuk hari ini, alhamdulillah. Untuk pembelajaran berikutnya, jangan lupa selalu on time. Kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, ada kelompok 1, 2, 3, 4. Ibu ucapkan selamat ya kelompok 4, nanti sore ada kuota masuk, ditunggu saja ya. Kemudian untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu nanti kalian akan mempelajari diagram garis dan diagram bat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.